Oke, kita ke Mas Aris dulu. Mas Aris, Ya, sebenarnya kan pasangan Pramono Anung ini tidak masuk ranking elektabilitas tertinggi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta sebelum eh, deklarasi. Apa yang jadi strategi bisa mengungguli hasil survei sementara? yang pertama memang kita mensyukuri apa yang menjadi temuan dari berbagai lembaga survei. Yang terakhir tentu saja SMRC yang menempatkan Mas Pram dan Bang Dul unggul signifikan 2 kali margin of error dibanding kompetitor lainnya Kang Emil. Di awal munculnya tentu saja kami juga menyadari bahwa hasil survei itu akan menjadi gambaran bagaimana kita harus bekerja. Di awal Mas Pram dan Bang Dul elektabilitasnya saya pikir hanya 28% berbanding dengan Kang Emil 51%. Apa yang dilakukan Mas Pram? Yang dilakukan Mas Pram dan Bang Dul adalah menyapa masyarakat Jakarta sebagai sebanyak mungkin, sesering mungkin. Bayangkan lebih dari satu hari itu ada lebih dari 10 sampai 11 titik ya. Mas Pram suaranya sampai habis itu kalau menyapa masyarakat di Jakarta karena saking seringnya beliau berbicara. Selain itu, Mas Pram juga menunjukkan kedekatan dengan hampir semua tokoh masyarakat yang ada di Jakarta. Pemimpin-pemimpin nasional sudah dikunjungi Mas Pram. Ya, gubernur-gubernur terdahulu seperti Mas Anies sudah bertemu di CFD, Pak Ahok, kemudian Bang Foke, kemudian Bang Yos, kemudian juga di tokoh nasional ada Pak SBY sudah bertemu dan dipublikasikan fotonya juga, kemudian Pak Yusuf Kala gitu kan. Kemudian juga berkunjung ke rumah Pak Prabowo secara personal seperti itu. Itu juga menunjukkan Mas Pram dan Bang Dul tidak berkampanye atau tidak bertindak sebagai kelompok saja, melainkan menjadikan masyarakat Jakarta ini menunjukkan kepada masyarakat Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul adalah sosok yang diterima semua kalangan. Lebih dari itu, program-program Mas Pram dan Bang Dul dinilai program yang sangat masuk akal dan rasional dan dibutuhkan masyarakat Jakarta. Seperti misalnya ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi nantinya. Ketika Pak Prabowo mempunyai program makan siang gratis yang didanai pemerintah pusat, Mas Pram mencanangkan program sarapan gratis untuk seluruh swasta, baik swasta maupun negeri di Jakarta. Artinya ibu-ibu di rumah nantinya hanya menyiapkan makan sore saja untuk anak-anaknya. Ini kan mengurangi beban pengeluaran untuk makan dan ini juga meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang terbaru adalah Mas Pram berkeinginan atau berkomitmen untuk memutihkan ijazah. Saat ini masih banyak sekali anak-anak di Jakarta atau orang-orang di Jakarta yang ijazahnya ditahan karena misalnya mungkin belum lunas untuk pembayaran gedung dan sebagainya. Mas Pram ingin ketika menjadi gubernur akan memutihkan ijazah alias menggratiskan dan mengembalikan semua ijazah ke masyarakat dan ke seluruh siswa sehingga itu mempermudah masyarakat untuk mencari pekerjaan. Program-program rasional inilah yang saya rasa semakin dipahami masyarakat dan masyarakat semakin menginginkan Mas Pram dan Bang Dul menjadi gubernur Jakarta.